Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah SPK Sistem Penunjang Keputusan. Masih kita akan bahas tentang model di dalam mata kuliah Sistem Pengambil Keputusan. Baik, kali ini kita akan bahas tentang profile matching atau GAP ya, model yang ada dalam SPK. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan ini supaya perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Baik, kita awali dengan apa itu profile matching ya atau GAP. Nah, di sini ada definisinya. Profile matching atau GAP adalah proses membandingkan nilai aspek standar kompetensi awal dengan kompetensi masukan yang nantinya akan di-ranking berdasarkan nilai tertinggi oleh evaluator ya. Di sini ada 3 kunci: membandingkan ya, menyandingkan, compare. Kompetensi awal ya, awal nih sebelum ada seleksi, kemudian ada kompetensi masukan hasil seleksi yang nantinya akan di-ranking ya berdasarkan nilai tertinggi. Nanti kita akan mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Baik, kalau kita melihat narasinya atau definisinya ini agak berbelit-belit ya, kurang. Kita langsung aja ke contoh soal. Contoh studi kasus ya, contoh studi kasus ya, studi kasus. Nah, di sini ada kasus ya, PT Yuli and Friend ini akan menyeleksi calon manajer ya dengan menggunakan metode profile matching atau GAP. Nah, tahap penyeleksiannya adalah sebagai berikut. Nih, kita harus mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. Nah, dalam proses penyelesaian metode matching akan memulai dengan 5 tahapan. 5 tahapan yang pertama, menentukan aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetisi. Yang kedua, menghitung GAP. Kemudian yang ketiga, kita memetakan GAP. Yang keempat adalah mengelompokkan core faktor ya, faktor utama, dan secondary faktor atau faktor pendukung yang menjadi skala prioritas atau yang urgen dibutuhkan oleh instansi yang melaksanakan. Kemudian 5, perhitungan nilai total atau rankingan. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, baik, tidak perlu berlama-lama, kita akan masuk ke jawabannya. Pertama apa tadi? Kita menentukan dulu aspek penilaian dan bobot standar kompetensinya ya. Perusahaan Yuli and Friend tadi telah menerapkan aspek penilaian dari segi calon manajer yang akan diterima ya. Nah, aspek kepribadian yang diterapkan adalah ada 5 aspek ya. Pertama, disiplin, komitmen, prestasi, kreativitas, dan loyalitas. Ini adalah nilai yang harus dicapai oleh calon manajer di PT Yuli and Friend. Kemudian yang angka-angka ini adalah kategori penilaian ya, nilai yang ditetapkan oleh yang perusahaan tersebut yang ditetapkan ya. Ini ya, mohon maaf, ini sebenarnya nilainya 3 semua. Ini syarat kelulusan dari calon manajer harus memenuhi nilai tersebut. Pada studi kasus ini, perusahaan akan menyeleksi dari 3 orang calon manajer. Adapun data masukan calon manajer tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini alternatifnya adalah ada peserta 3 orang ya, Mr. X, Mr. Y, Mr. Z. Nah, ini kriterianya harus nilai 3 baru diterima. Kemudian kita buat menentukan gap dulu. Ini kita sudah buat tadi ya, aspek atau syaratnya, nilai yang ditentukan. Kita yang kedua ini menentukan gap atau rumus GAP ya, nilai masukan dikurangi nilai ketetapan awal. Jadi nanti ada dalam seleksi itu dapat nilai kemudian dikurangi oleh
ketetapan awalnya yang telah ditetapkan. Nah, terdapat 5 kriteria yang dinilai untuk calon manajer ya. Pertama adalah disiplin, komitmen, prestasi, kreativitas, dan loyalitas ya. Nah, ini ketiga peserta calon manajer tadi sudah dites ya, sudah dites oleh sang evaluator. Ternyata inilah hasilnya ya, hasil dari uji tadi. Nah, ini namanya di sini apa namanya? Kompetensi masukan ya. Kalau kompetensi awal tadi kan nilai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, ini adalah nilai masukannya. Nah, yang kedua harus kita, karena di sini nilai ketetapan awal. Nah, ketetapan awal nih di sini kita pasang ya, target nilai perusahaan adalah 3 tadi ya untuk 5 aspek tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk menentukan menghitung rumus gap tadi adalah masukan ya dikurangi oleh ketetapan awal. Nah, ini kita kurangi, misalnya Mr. X 3 dikurang 3 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk Mr. X untuk komitmen 4 dikurangi 3 1 ya. Prestasi untuk Mr. X 1 dikurangi 3 min 2. Kemudian kreativitas Mr. X mendapatkan nilai 2 dikurang 3 min 1. Nah, untuk loyalitas Mr. X itu mendapatkan nilai 3 dikurangi 3 0. Nah, demikian juga seterusnya untuk Mr. Y sama ya. Prosesnya seperti Mr. X tadi. Nilai Mr. Y dapat 2 dikurangi 3 min 1 ya untuk disiplin ya. Seterusnya sampai dengan Mr. Z. Nah, didapat angka seperti ini. Kemudian kita petakan atau rentang antara nilai dan bobotnya ya. Ini adalah nilai ketetapan yang sudah ditentukan di metode profile matching ini ya. Nilai ketetapan sudah seperti ini, bahwa kalau nilai gap 0 bobotnya 5, artinya kompetensi awal sesuai dengan kebutuhan. Kalau nilai 1 nilai bobotnya adalah 4,5, artinya kompetensi kelebihan 1 tingkat atau level. Min 1 nilai bobotnya 4, artinya kompetensi kekurangan 1 tingkat atau level. Kalau 2 nilai bobotnya adalah 3,5, kompetensi artinya kompetensi kelebihan 2 tingkat atau level ya. Ini kita lihat gapnya. Kemudian kalau min 2 maka nilai bobotnya adalah 3, artinya kompetensi itu kekurangan 2 tingkat atau level ya. Seterusnya dan seterusnya sampai dengan GAP min 4, artinya punya bobot nilai 1, artinya kompetensi itu kekurangan 4 tingkat atau level. Nah, ini nilai ketetapan ya dari profile matching. Lanjut, kemudian dari nilai gap tadi ya, kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan nilai yang sudah ada ini ya. Kita kemudian masukkan, mengelompokkan core faktor atau faktor utama dan faktor pendukung yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perlu kita ingat bahwa core faktor adalah faktor utama dalam penilaian, kemudian secondary faktor adalah faktor pendukung ya. Support ya dalam penilaian di ini. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Rumus CF core faktor adalah NCF sama dengan ini ya, jumlah nilai core faktor dibagi oleh IC atau item jumlah core faktor. Ini kita ada keterangannya. NCF adalah nilai rata-rata. Ini adalah kita mencari rata-rata dulu ya. Kemudian di sini ada NC jumlah total nilai CF, ada IC adalah jumlah item CF. Kemudian ada rumus secondary faktor sama ya, jumlah NSF adalah nilai rata-rata SF secondary faktor. Kemudian NS adalah nilai jumlah nilai secondary faktor. Kemudian kalau IC adalah jumlah secondary faktor. Nah, kita masukkan data-data ini ke dalam rumus tadi. Nah, Pak Yuli sudah siapkan tadi ya rangkuman dari penilaian ini, bahwa nilai tadi setelah
dimasukkan ke dalam ini ya, sehingga menghasilkan nilai ini. Nah, nilai ini kemudian ya menghitung core factor dan secondary factor kepribadian dari masing-masing calon manajer. Nah, ini Pak Yuli sudah buatkan bahwa seperti Mr. X nilai 5, 3, 3 ya. Ini untuk CF-nya, core faktornya, dia mendapat nilai 4. Ini Pak Yuli pakai Excel rumus supaya enggak ini ya. Jadi ini 5 tambah 3 tambah 3 11, 11 dibagi 3 jumlahnya 41,67 ya. Ini. Kemudian ini Mr. Y, sini ada 4, 5, 3, 4,5. Nah, 5 kita ganti 5 Mr. Y itu 5 4 ya pertama ya. 4 ditambah 5 ditambah 4,5 ya. 4,5 ya. Oke, jumlahnya adalah 5 tambah 9 4 tambah 5 9 tambah 4,5 ada 13,5. 13,5 bagi 3 4,5 ya, jumlah 4,5. Kemudian yang Mr. Z-nya di sini kita ikutin 4,5 ya, ditambah 3 ditambah 4. Nah, di sini jumlahnya adalah 4,5 ditambah 7 tambah 4 11,5 bagi 3. Ini jumlahnya 383. Ini pakai rumus di Excel. Kemudian yang sama, yang secondary factor, kita tinggal menjumlahkan kedua ini ya. Kedua hasil dari evaluasi tadi 45 yang 45 bagi 2 sama dengan 9 bagi 2 4,5 nih. Dan seterusnya sampai dari Mr. X sampai Mr. Z. Nah, didapatlah ini. Kemudian kita lakukan penjumlahan tadi ya, bahwa jumlah dari NCF dengan jumlah NSF-nya. Nah, itu kita akan menggunakan rumus ini ya, karena tadi ada untuk core factornya itu kan dibobotkan 60% ya. Di sini kita bobotkan 60% karena urgen ya, karena memang itu yang paling penting. Kita bobotkan di sini ya, core factor 60% dan secondary factor 40%. Lalu dari hasil ini kita kalikan ya, dari kasih penjumlahan rumus tadi. Nah, didapatlah core factor dan secondary factor. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung total nilainya, yaitu persentase dari core factor ditambah persentase dari secondary factor ya, dimana NT adalah nilai total, NCF adalah nilai rata-rata CF, NSF adalah nilai rata-rata SF. Kemudian ini persentase X adalah persentase dari core factor, di jumlahnya tadi 60%. Kemudian Y ini adalah nilai persentase dari secondary factor ya, nilainya 40%. Kemudian kita total tadi dengan menggunakan rumus tadi, kita total jumlahnya. Jadi hasilnya ya, untuk Mr. X 4.300, kemudian Mr. Y 4.100 atau 4,1 ya, Mr. X 4,3, kemudian Mr. Z adalah 4,2. Jadi hasil yang paling layak menjadi manajer adalah Mr. X karena nilainya terbesar sebesar 4,3, dan nilai terendah adalah Mr. Y
ya, dengan jumlah 4,1. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan ini ya. Hasil dari total nilai ini hasil penjumlahan dari NCF dan SF, tinggal mengalihkan dengan presentasi yang diperlukan. Oke, demikian penjelasan materi SPK kali ini dengan model profile matching gap. Semoga bermanfaat. Bila ada yang masih kurang jelas, bisa dikomentari di kolom atau pada saat pertemuan nanti kita diskusikan bersama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.